apa karya hirun ke hoiba peng 86 triliun. Seandainya pengnya dibagi-bagi menteng ke 5 juta lebih kurang rakyat Aceh bisa makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang pertama, salam kutanya mendung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mandum puja muwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan zat yang wajib disembah oleh seluruh umat manusia. Dan yang kedua, selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling hana takun Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Allah akan gebalah dengan yang lebih hebat. Cuman bak kesempatan uronyo siara-siara lon ingin sampaikan bacut apa yang kagak tanggapi le Tengku Zakaria Saman atau yang lazim dikenal di kalangan masyarakat Aceh adalah apa karya lewat sebuah wawancara eksklusif yang dipandu oleh wartawan Kawakan Serambi yang bernama Saudara Zainal Arifin bersama Henry Abik bak tanggai 6 bulan Tikurung tahun 2020 sa. Jadi judul yang long pegah uronyo apa karya hirun ke hoiba peng 86 triliun. Seandainya pengnya dibagi-bagi menteng ke 5 juta lebih kurang rakyat Aceh bisa makmur. Long tertarik mana? Long tertarik kan pulain. Long tertarik dengan kepedulian salah tidro mantan Menteri Aceh Merdeka, Menteri Pertahanan. Tertarik long tatkala gesinggung tentang peng 86 triliun. Jadi sebenarnya kan apa karya hirun. Dak mandum rakyat Aceh pi hirun ji. Cukup jai peng tapi rakyat tetap hana makmur. Cukup jai peng idanyo Lumoita tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, di Sumatera. Lumoi 6 tingkat nasional. Dia pertama-tama salim long. Khusus kepada yang pertama ke apa karya, yang kedua kepada Saudara Zainal Arifin bersama anggota yang telah meluangkan waktu untuk mempegat sebuah wawancara yang sangat menarik dengan mantan pejuang Aceh Merdeka. Ini kurung-kurung ji hilun mana. Waktu lu baca harian Serambi dan lu ikuti bak itu bahwa naput bohal yang menarik yang dibicarakan oleh apa karya. Yang pertama tentang otonomi khusus. Sejak tahun 2008 di Biu Aceh sampai 2027 untuk danyo karena gagasan, karena usaha untuk sambung lom. Pukul sambungan untuk supaya rakyat Aceh bahagia atau hanya orang yang kelola pengnya bahagia. Yang kedua yang ditanggapi oleh apa karya adalah soal sosial ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat Acehnya nak dihinggapi 2 buah penyakit. Yang pertama penyakit kelaparan, kekurangan pangan. Sehingga apa karya waktu gejalan roh ke gubernur yang kali ditawarkan sebuah cadangan pangan alternatif. Jadi apa karya ajak masyarakat Aceh untuk ke Pula Janeng, untuk ke pegat Setup Janeng, walaupun nyan watenya ditertawakan. Tetapi dalam pengakuan apa karya, walaupun udang Aceh nyo hanya ditanggapi dengan serius tentang program Pula Janeng, seperti yang disampaikan oleh apa karya dalam debat kandidat, tapi nyo menurut apa karya diteliti oleh Profesor, oleh Doktor Ilwan Nanggro, kandungan yang terkandung dalam janeng.
Jadi ini memang sesuatu yang menarik, tapi tidak kita bicarakan pada kesempatan puronyo. Kemudian yang kedua, dalam masyarakat Acehnya kan dihinggapi oleh penyakit psikologis. Penyakit psikologisnya, orang sakit di kampung, orang yang meninggal pun meninggal karena penyakit biasa atau meninggal karena terserang oleh COVID-19. Ini tidak dibahas lebih lanjut, tapi ini merupakan sebuah keseriusan yang disampaikan oleh Pak Karya dalam wawancara eksklusif. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Karya bahwa tata kelola pemerintahan dituntut diharap oleh Pak Karya supaya berkeadilan. Baik yuk proyek ke awak-awak draw mentang. Kurang lain hanajuk, yang tua-tua mentang, yang jauh-jauh hanajuk. Jadinya menyoleganya terjadi yang dikhawatirkan oleh Pak Karya akan timbul kesenjangan baru di Aceh. Ini sangat-sangat dikhawatirkan. Jadi nyan diharap benar tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Olehnya yang keput, Pak Karya gepegah menyuruh rakyatnya didukung Pak Karya 2020 akan maju kepada calon gubernur. Karena Pak Karya gepegah hana partai politik. Hana kenderaan, hana kapai, hana jalur pagai. Cuma apabila rakyat didukung, rakyat akan memberikan dukungan secara independen lagi perjuangan yang kasih. Cuma menyokong wali negara Pak Karya hanggetim. Jadi alasan pakai hanggetim ke gubernur karena gubernurnya gepegah tinggal melaksanakan tata kelola yang karena aturan ji. Menyokong wali negara hanggetim gepegahnya bibi hanggetim. Dak mipoh pi hanggetim. Pakai hanggetim Pak Karya. Sebab tanggung jawab menurut Pak Karya wali negara budaya rayu tat. Tanggung jawab dengan negara, tanggung jawab dengan pemerintahan, tanggung jawab dengan masyarakat. Jadi wali negaranya bicara agama. Jadi hukum agama nyan baru pah nyan menurut Pak Karya. Jadi sebenarnya menang. Hirun Pak Karya leh menumpak nge Yusuf Kala. Jadi gepegah le Yusuf Kala 86 triliun yang hijuk peng Aceh. Maka terfikir dia Pak Karya 86 triliun menyai bagi 5 juta. Yang apa ada buka tepu rakyat Aceh api makmu. Tapi urangnya ternyata hana makmu. Cuman Pak Yusuf Kala nak pegat sebuah sinyal bahawa apabila nyo hana tepat nya juga hidup mendung. Cuman dia Pak Karya hana gepegah hidup. Cuman dia Pak Karya gepegah mana boh juk boh bulangan. Otetok untuk tabuhnan puku hina hidup untuk puhana hidup nyan wallahu alam. Cuma gepegah lihat Pak Karya nyo nak salah pemerintah pusat tentang peng 86 triliun. Sebab li pemerintah pusat je peng hanya juk buku sehingga peng habis hanya dapat boleh. Hanya haba kekurang. Tetapi di sisi lain juga dari tahun 2000 sampai 2020 nah silva dari otonomi khusus 77 triliun yang mentang peng yang tidak digunakan. Ini sesuatu sebenarnya yang sangat memprihatinkan. Yang karena tata kelola atau manajemen pengelolaan yang tidak profesional sehingga uang tidak bisa digunakan dengan tepat. Uang tidak bisa dihabiskan. Jadi menyopengnya hanya dapat habis ke Nggura Aceh. Jadi hanya tingkat kecerdasan. Jadi secara lur medum, cuman lewatnya pun teman yang je keharapan. Sekurang-kurang juga bak ketempatannya naput boh harapan masyarakat yang perlu sampaikan bak kesempatannya. Yang pertama harapan masyarakat adalah masyarakat berharap supaya dengan peng, sebab dalam tulisan Serambi mengatakan peng yang ibi 88,40 triliun. Jadi yang diharapkan di masyarakat Aceh baik dengan pengnya terjadi ketimpangan, terjadi kesenjangan, malah dikhawatirkan terjadi kekacauan baru, terjadi kemiskinan yang lebih banyak dalam kehidupan masyarakat yang ada di Aceh. Maka yang diharapkan apabila dalam pengelolaan peng 88 triliun lebih terdapat kesenjangan, ada pengelolaan yang tidak benar, makanya yang diharapkan oleh masyarakat Aceh pengadilan dalam hal ini. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu kehakiman, supaya bisa proaktif untuk menjemput bola
agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Sehingga dengan demikian akan timbul rasa nyaman dalam kehidupan karena ada keadilan yang ditegakkan. Kemudian yang kedua, yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah Aceh dapat merekrut, dia pilih urang-urang yang profesional, urang-urang yang punya kemampuan, urang-urang yang punya intelektualitas yang memadai, urang-urang yang ahli. Jadi baik ahli famili, punya ahli famili kadang-kadang hanya profesional. Jadi memang punya keahlian di bidang masing-masing. Jadi baik tepat urang dalam tabuh jabatan karena partai politik. Jadi karena kepentingan partai politik sehingga tata kelola pemerintahannya dalam tentu bisa dilaksanakan secara profesional. Sehingga terbukti dalam jangka 7 tahun 77 triliun dana siswa. Ini akan menunjukkan bahwa pengelolaan dana tidak profesional. Kemudian yang kedua, yang diharapkan masyarakat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dalam hal ini DPRA, tidak tinggal diam. Cuma dalam hal ini masyarakat juga menarik. Tatkala ada beberapa anggota DPRA memperlihatkan ketidaksenangan terhadap laporan akhir yang disampaikan oleh pihak eksekutif. Cuma dalam hal ini kami juga masyarakat berharap supaya DPRA dalam menolak sesuatu yang memang tidak terprinsip atau tidak benar, tidak tepat, ini kami berharap supaya dilandasi oleh etika yang sesuai dengan konsep agama dan konsep ketatanegaraan. Sehingga penolakan itu enak dilihat, enak ditonton dan tidak menjadi bahan cemoohan. Kemudian yang yang diharapkan oleh masyarakat Aceh untuk ia akan datang supaya pihak legislatif yang tentunya calon untuk ke depan, demikian juga dari pihak eksekutif supaya bisa menampilkan calon-calon yang berkualitas, sehingga setiap orang yang berkualitas akan melahirkan juga kerja yang punya kualitas. Jadi tidak hanya sekedar kita memperbanyak kuantitas tapi tidak bisa menghasilkan kualitas yang memadai. Jadi kemampuan itu dilihat, kemampuan benar kula, urang bicara, ornian karena kitanya urang dekat dengan agama di Aceh, maka landasan keimanan dan ketakwaan ini landasan utama supaya enti uku yang akan datang lahir pemimpin-pemimpin yang jero, pemimpin-pemimpin yang ged, pemimpin-pemimpin yang bisa membedakan yang teh ada roh yang teh ada gop. Lo kira ono kementang sebagai sebuah tanggapan yang pernah disampaikan oleh apa karya atau Tengku Zakaria Saman lewat sebuah wawancara eksklusif yang disampaikan oleh Harian Serambi bak tanggal 6 bulan Sikurung tahun 2021 yang dipandu oleh saudara Zainal Arifin bersama Henry Abik. Lo kira ono kementang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.